Halo hai, balik lagi bersama saya Gunawan Maliki Sadat di YouTube channel. Jadi seperti biasa, to the point. Saya akan menjelaskan kenapa chip klien itu harganya jauh lebih mahal daripada ketika Anda menarik premium klien. Langsung saja kita masuk ke papan tulis. Di sini saya sudah coret-coret ya. Jadi saya tinggal menjelaskan kepada Anda mengapa why chip client is more expensive. Mengapa chip client justru harganya lebih mahal. Oke, di sini ada klien A. Kita pakai coret-coretan juga. Kita akan coret-coret warna merah ya. Alright, klien A. Misalnya klien A membayar Anda 3 juta rupiah untuk mengikuti program coaching atau pendampingan secara one-on-one dengan Anda untuk mendapatkan outcome tertentu atau ingin bertransformasi ke sesuatu yang baru. Oke, 3 juta rupiah saya mencatat di sini akan memberikan big expectation kepada si klien dan more pressure kepada Anda. Kenapa? Karena pastinya 3 juta rupiah bagi si klien itu adalah angka yang sudah besar. 3 juta rupiah adalah angka yang besar, tapi bagi Anda itu adalah angka yang masih menengah. Disitulah mereka merasa karena mereka sudah invest besar-besaran, tapi tidak besar sekali. Akhirnya mereka merasa memiliki kuasa untuk push Anda. Untuk menanyakan apa step selanjutnya. Chat Anda setiap hari, chat Anda setiap malam. Ketika Anda slow respon, Anda dipertanyakan kredibilitasnya. Seperti itu. Itu adalah klien 3 juta rupiah. Memang 3 juta rupiah itu tidak low ticket. Sudah masuk ke middle ticket. Tapi disitulah ketika kita menentukan harga setengah-setengah, ekspektasi klien akan meninggi. Contoh, before, dia adalah 9 to 5. Oke. Afternya, setelah mengikuti program coaching Anda, mereka ingin resign, kemudian mereka ingin memiliki bisnis yang omsetnya mencapai 10 juta per bulan. Bayangkan, hanya membayar Anda 3 juta rupiah, tapi dia mau resign dan mau membangun bisnis, dan bisnisnya bisa menghasilkan 10 juta rupiah per bulan. Dan ya, untuk pindah dari sini ke sini, pasti membutuhkan banyak hal dari identity, sistem mindset, risk management, time management, energy management, building brand, client acquisition, dan banyak hal. Banyak sekali PR-nya. Dan tentunya ketika kita mengambil contoh dari sini 9 to 5 untuk bisa resign, membangun bisnis yang omsetnya mencapai 10 juta per bulan, identitasnya sangat-sangat beda. Apalagi kalau orang itu resign, kemudian bangun bisnis, belum tentu bisnisnya langsung stabil. Belum tentu bulan ini 10 juta per bulan, apakah bulan depan 10 juta juga omsetnya. Dan apakah kapasitas dia sudah bisa menanggung resiko ketika menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Masa ya Anda sebagai coach atau konsultan mendampingi orang ini untuk bisa resign dan membangun bisnis yang generate 10 juta per bulan? Bukannya tidak bisa, tapi Anda pasti capek bantu dia. Dianya keenakan. Dan apakah orang tersebut komitmennya terjaga untuk bisa mencapai pencapaiannya yang telah ditetapkan itu? Dia membutuhkan banyak bensin untuk mencapai ke titik ini. Oke, bensin itu apa? Bensin itu saya ibaratkan seperti bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu adalah uang yang mereka investasikan. Semakin besar uang yang diinvestasikan oleh klien Anda, semakin banyak bensin, semakin banyak bahan bakar yang mereka miliki. Oke? You have lots of homework. Anda memiliki banyak PR. Anda berpikir klien 3 juta rupiah itu tidak memiliki keraguan. Mereka pasti punya mental block. Selama program coaching yang harusnya Anda menyelesaikan masalah mereka, Anda tutup masalah yang lama, keluar masalah baru. Anda tutup lagi, keluar masalah baru. Ada keluhan. Ada berpikir-pikir lagi untuk take action. Kenapa? Setelah Anda memberikan ini opsinya, mereka masih berpikir-pikir lagi untuk mengambil opsi itu. Why? Karena mereka berinvestasinya tidak sedikit dan juga tidak sangat besar. Ruang menengah itu
ruang menengah itu masih memberikan mereka sebuah opsi. Kalau gua nggak ambil apa perintah coach tersebut, ya gua masih ada tabungan loh. Gua masih nggak begitu besar spendnya loh. Jadi ketika Anda expect klien 3 juta rupiah itu tidak ada keraguan, semuanya nurut gitu. No. Mereka adalah klien dengan memiliki penyakit yang banyak. Banyak ragu, banyak komplain, banyak ekspektasinya. You expect your SOP running smooth. Oke, kan semuanya bisa diatur oleh SOP. Betul. Betul, itu bagus kalau Anda sudah punya SOP-nya, tapi klien tidak peduli itu. Di mana letak tidak pedulinya? Ketika Anda benar-benar merancang SOP agar coaching Anda bisa memberikan hasil terbaik ke klien Anda, sehingga klien Anda memberikan testimoni untuk memperkuat brand Anda, mereka tidak bisa memenuhi SOP Anda. Dan akhirnya, ya nggak apa-apa saya gagal di program ini. Alhasil apa? Alhasil mereka tidak memberikan apa-apa. Mereka memberikan Anda uang doang. Uang itu bukan aset berkepanjangan dalam bisnis. Uang itu adalah senjata Anda bahkan ya. Peluru Anda untuk berinvestasi lagi ke training misalkan untuk upgrade diri. Tapi ketika Anda memiliki testimonial karena klien Anda berhasil besar, itu adalah aset bisnis Anda. Anda bisa pakai kapanpun itu. Oke, jadi jangan mengira dengan SOP yang sudah Anda rancang membuat klien Anda berhasil. No, SOP itu menjaga bahwa klien Anda bisa tertib di dalam program Anda. Jadi jangan berekspektasi klien 3 juta rupiah bisa mengikuti SOP Anda dan berhasil. Mereka lebih memilih untuk mengikuti keraguannya daripada mengambil resiko baru demi berhasil, demi mengikuti perintah Anda. Seperti itu. The reality is, cheap client is relying on you. Mereka selalu mengandalkan Anda. Jadi realitanya klien yang cheap itu mereka, yaudahlah, gue terima beres aja. Tapi ya ketika dia disuruh take action, dia masih banyak ragunya. Dia masih banyak pikir-pikir laginya. Masih banyak takutnya. Saya merasakan hal ini. Saya nggak mungkin mengatakan ini karena saya journey-nya cukup jauh. Saya pernah charge dari ratusan ribu, dari gratis puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta. Itu sudah semua. Dan beda kliennya. Bahkan pegang kata-kata saya. Klien yang invest ke saya belasan sampai 20 juta rupiah ke atas ya. Sebelum saya berikan frameworknya, mereka sudah benar-benar take action. Dan akhirnya apa? Baru pertemuan 1 atau 2, mereka sudah memberikan hasil. Ini kenapa? Karena ketika mereka berinvestasi dengan harga yang sangat tinggi ke program saya, sebetulnya mereka bukan berinvestasi ke saya. Mereka sedang berinvestasi kepada mereka sendiri, dan mereka sedang mengeluarkan dirinya dari batas kemampuannya. Gak mungkin Anda berinvestasi 50 juta rupiah ke seseorang, dan Anda masih mau berpikir-pikir lagi untuk take action. Anda rugi. Tapi kalau Anda sudah berinvestasi 50 juta rupiah, dan Anda diberikan opsi untuk mengambil resiko, ya udah. Kalau gua gagal dengan take action ini, ya buat apa? Gua udah kehilangan 50 juta rupiah. Mendingan gua take action, di sana ada opportunity untuk sukses. Agar 50 juta rupiah itu berkali-kali lipat kembali lebih besar. Seperti itu. Oke? Ya, sekarang kita bahas klien B. Di sini saya tambahkan nolnya 1. Yang tadinya klien A itu 3 juta. High-end klien berinvestasi kepada Anda 30 juta rupiah. Mereka berinvestasi 30 juta rupiah untuk bertransformasi ke sebuah transformasi yang mereka harapkan. Di sini saya catat, 30 juta rupiah itu higher trust. Mereka berinvestasi, mereka sudah 100% percaya kepada Anda. Arti dari sebuah investasi besar dalam high ticket itu adalah kepercayaan.
orang membeli low ticket bukan berarti mereka percaya Anda sepenuhnya. No, mereka percaya dengan sedikit Anda. Tapi kalau mereka sudah invest besar-besaran kepada Anda, mereka sudah percaya, mereka udah loyal kepada Anda. Tinggal Anda buktikan program itu benar-benar memberikan hasil yang sesuai dengan harapan si klien. Dengan kepercayaan yang sangat tinggi, ini menghilangkan banyak noise. Mereka nggak akan berpikir-pikir lagi. Mereka nggak akan banyak alasan. Lu mesti melakukan A, mereka lakukan. Ya pasti ada diskusinya. Ada diskusinya. Kenapa mesti A? Oke, kalau oke, dia lakuin. Atau bahkan tanpa diperintah pun mereka udah berinisiatif untuk melakukannya sendiri. Contoh before. Before-nya mereka memiliki omset 50 juta per bulan. Afternya dia mau mencapai 100 juta per bulan. Dan faktanya yang sering kita lupakan adalah high-end klien nggak mungkin langsung mengeluarkan 30 juta rupiah langsung. Mereka berani mengeluarkan uang sebesar itu karena mereka sudah capek mencoba berkali-kali dengan sendirinya. Dengan bantuan AI, dengan analisa pribadinya, dengan diskusi dengan orang-orang sekitarnya secara free. Mereka udah capek melakukan itu semua. Dan ini waktunya ketika mereka stuck dan mereka punya uang, mereka mau berinvestasi demi mendapatkan hal yang mereka belum pernah dapatkan. Itu dia. Maksudnya apa? Jadi di sini, they tried everything and didn't work. Jadi kuncinya adalah orang yang masuk ke dalam program Anda, ketika mereka membayar program Anda dengan harga yang sangat tinggi, mereka sejatinya adalah orang yang sudah mencoba dirinya. Dan orang yang sudah trial and error biasanya lebih paham apa yang mesti dia lakuin. Dan ketika dia sudah benar-benar paham dengan dirinya dan apa yang pernah dia lakuin selama ini, Anda lebih mudah untuk coaching mereka. Dia adalah orang yang sangat coachable. Seperti itu. Itulah mengapa high ticket klien itu mudah sekali berhasilnya. Karena mereka sebelumnya udah mandiri. Seperti itu. Dan mereka gak banyak merepotkan Anda. Mereka itu adalah klien yang low maintenance. Mereka nggak perlu ngechat Anda setiap hari. Anda nggak perlu cek mereka progres mereka setiap hari. No. Cukup 2 hari sekali. Small talk aja. Kamu. Itu udah lebih dari cukup. Anda mau kan punya klien seperti itu bayar Anda 30 juta, tapi Anda juga nggak capek banget. Ini dia. Ekspektasi klien high ticket itu tidak besar. Maksudnya, ekspektasinya besar, tapi tidak menuntut Anda banyak. Mereka menuntut Anda hasilnya aja. Dan ingat, hasil akan diperoleh ketika mereka sudah berinvestasi. Itu jauh lebih mudah. Komitmennya sangat kuat. Dan ya, ketika lagi-lagi saya jelaskan, ketika mereka sudah mencoba banyak hal dengan mandiri, biasanya yang perlu diperbaiki adalah clarity-nya saja. Anda cukup putar bautnya aja. Clarity. Mereka perlu diperjelas saja arahnya kemana, apa yang benar-benar masalah sebetulnya, apa yang sebetulnya harus mereka perbaiki. Biasanya mereka tidak bisa melihat itu. Seperti itu. You think they'll push you harder. Mungkin Anda berpikir high ticket klien yang berinvestasi puluhan juta rupiah itu bakal push Anda. Ayo gimana caranya biar gue berhasil cepat. Tapi faktanya mereka nggak mungkin seperti itu. Karena di sisi lain mereka mandiri. Yang kedua seringnya mereka adalah orang-orang yang sibuk. Mereka juggle all things. Mereka biasanya melakukan banyak hal. Melakukan semua hal yang ada di bisnis mereka. They're not relying on you. Mereka memang tidak mengandalkan Anda. Ya. Tapi mereka percaya dengan Anda. Mengandalkan dan percaya itu beda ya. Mengandalkan itu ya udah mereka terima jadi gitu. Oke, tapi kalau percaya ya dia mandiri dan dia paham apa yang Anda perintahkan untuk dikerjakan. Dan ya, di sisi lain, high ticket client easy to downsell or upsell. Kalau mereka udah mau 30 juta rupiah, mereka puas, ya bisa di upsell.
Tapi yang paling gampang ya don't sell gitu ya. Yang kedua, ini yang paling bagus sekali. They have a high class network. Ini yang paling sangat menguntungkan Anda. Premium client, high ticket client pasti adalah orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya memiliki jaringan orang-orang yang kaya juga. Ketika Anda sudah bisa membuat satu klien Anda, klien high ticket Anda berhasil dan puas, dia akan sangat mudah untuk merekomendasikan ke teman-temannya. Atau kalau dia adalah orang yang sangat berkompetisi dengan rekan-rekannya, setidaknya dia akan terus mengambil program Anda. Ini sudah saya rasakan. Saya nggak mungkin mengajarkan Anda sesuatu yang memang belum pernah saya alami. Oke? Kemudian yang ketiga, they are public figure. Mereka biasanya, high ticket client adalah figur publik. Ketika Anda memasang namanya, misalkan Anda adalah life coach, klien Anda adalah karyawan HR di company apa? Anda pampang namanya di website karena dia sudah memberikan testimoni. Atau Anda pampang namanya di story Anda. Tebak, followers Anda yang melihat Anda bagaimana reaksinya? Wow, saya kenal dia. Dia adalah orang di company B, di company A. Buat apa gua ragu lagi sama lu? Bahasanya begitu kan? Itu adalah keuntungan ketika Anda memiliki klien dari public figure. Public figure aja percaya, impact-nya sangat besar. Dan yang terakhir adalah you learn more from them. Ini keuntungan yang sangat besar buat high ticket coach dan high ticket consultant. Anda memiliki high end client. Anda dibayar puluhan juta rupiah, tapi Anda juga bisa belajar banyak dari mereka. Biasanya high ticket client adalah orang-orang besar, orang-orang yang lebih sukses daripada Anda. Anda dibayar, mereka memang belajar dari Anda, tapi Anda juga pasti sekali akan menemukan banyak value dari klien-klien Anda. Lagi-lagi ini sudah saya alami selama ini. Oke? So, buat apa lagi? Buat apa lagi Anda ragu untuk memulai high ticket? Buat apa lagi Anda ragu untuk charge lebih besar daripada sebelumnya? Mulailah high ticket dari sekarang. Mulai charge 10 juta, naik 20 juta, 30 juta, 40 juta. Kalau Anda masih ragu, belum tahu step by step-nya bagaimana, saya sudah siapkan. Saya sudah siapkan buku yang benar-benar merancang dari A sampai Z, dan saya sudah selipkan cerita saya. Dari bagaimana saya merintis bisnis coaching, dari gratis sampai puluhan juta rupiah. Sampai saya dipercaya dari orang-orang besar. Sampai saya bisa masuk ke corporate. Saya usia sekarang adalah 24 tahun. Di hari ini juga 4 Mei 2026 ya. Tapi saya alhamdulillah ya, ini bukan hanya sekedar usaha saya, tapi ini juga karena Allah yang telah membantu saya untuk berada di titik ini. Tapi saya sampaikan, saya memiliki ikhtiar, dan ikhtiar itu saya sudah ketik, saya sudah simpulkan dalam satu buku. Satu buku saya jual dengan harga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu adalah angka yang sangat-sangat murah dibandingkan ROI yang Anda akan dapatkan nanti. Sudah terbukti kok. Semua klien saya, bahkan ada satu klien yang memang membeli buku, dia terapkan closing 2 kali 12 juta rupiah. Anda bisa cek di deskripsi, dan Anda bisa klik linknya, Anda daftar, nanti Anda ketemu saya di WhatsApp, dan saya akan cek komitmen Anda. Ketika Anda sudah menghubungi saya anggap Anda sudah membeli bukunya. Oke? Dan kalau Anda ingin bimbingan secara one-on-one langsung, Anda bisa DM saya di Instagram, DM saya cash, dan saya akan gali apa yang sebetulnya bisa saya bantu dari bisnis Anda. See you in our next video. Bye.